Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Frizinia Arif, NIM 83244035, kelas B, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Sergi Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Saleh Al-Mahid, SIP, MA. Jelaskan konsep dan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Konsep pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran yang dirancang untuk pembentukan kepribadian, moral, dan sikap kebangsaan mahasiswa berdasarkan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat, serta membentuk karakter mahasiswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama, pendidikan Pancasila bertujuan untuk menanamkan nilai luhur Pancasila sebagai karakter dan pedoman bagi mahasiswa. Yang kedua, lulusan perguruan tinggi diharapkan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, berintegritas, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Dan yang ketiga, mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan yang perlu dibekali dalam pemahaman dan pengamalan Pancasila. Konsep dan urgensi ini dikutip pada website yang berjudul Menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi pada tahun 2024. Sebutkan alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pada laman yang dibuat oleh Rahmat P. Siagianun tahun 2017 mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dan yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, dalam poin pertama sudah dijelaskan bahwa Pancasila sebagai identitas bangsa. Jadi, menurut pandangan saya atau pendapat saya, setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dalam dikembangkan secara terus-menerus karena budaya dapat membantu membentuk suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Jelaskan konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Konsep negara secara teoritis, negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan, pemerintahan yang sah, wilayah teritorial, dan pengakuan dari masyarakat maupun negara lain. Negara bertugas mengatur kehidupan warga demi terciptanya ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan. Nah, tujuan negara menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat meliputi yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Urgensi dasar negara berfungsi sebagai landasan normatif dan ideologis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berperan penting dalam menentukan arah kebijakan nasional, membentuk sistem hukum, dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat yang multikultural. Jelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dikutip pada Jurnal Ilmiah Kutai tahun 2025 tentang Pancasila sebagai ideologi negara, landasan implementasi dan relevansi di era modern. Artikel ini menekankan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung nilai-nilai dan cita-cita yang merupakan refleksi dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai simbol pemersatu dalam keragaman suku, agama, dan budaya Indonesia. Jelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Dikutip pada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Alvin Andrianto et al. Pada tahun 2024,
Pancasila sebagai sistem etika merupakan kerangka nilai moral yang dijadikan pedoman dalam bertindak dan bersikap di tengah kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilainya membimbing warga negara untuk menjunjung tinggi kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam konteks kekinian, Pancasila sangat urgensi sebagai respon terhadap degradasi moral, krisis karakter, dan tantangan globalisasi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem etika, pembangunan karakter bangsa yang religius, humanis, dan berkeadaban dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Jelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga menjadi kompas moral dan etika dalam dunia akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks mahasiswa, ini berarti bahwa ketika kita sedang meneliti, menulis skripsi, berdiskusi di kelas, atau bahkan sekedar menyampaikan pendapat, kita seharusnya tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran atau jujur dalam mengutip dan tidak plagiat. Kemudian keadilan, tidak memonopoli sumber daya kampus, dan kemanusiaan seperti menghargai pemikiran orang lain. Jelaskan penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa dan berikan contohnya. Ilmu tidak boleh dikembangkan hanya demi kekuasaan, keuntungan pribadi, atau merusak lingkungan dan moral masyarakat. Pancasila menjaga agar pengembangan ilmu tidak lepas dari nilai-nilai luhur bangsa. Misalnya, mahasiswa teknik tidak boleh menciptakan teknologi yang merusak. Mahasiswa ekonomi pun tidak boleh membenarkan korupsi hanya demi efisiensi. Dan mahasiswa komunikasi pun tidak boleh menyebar hoaks demi konten viral. Pancasila sebagai sistem etika artinya nilai-nilai Pancasila menjadi standar moral dan keseharian kita sebagai mahasiswa. Bukan cuma di mata kuliah Pancasila saja, tapi dalam pergaulan, organisasi, kampus, sampai medsos. Contohnya seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mahasiswa menjaga toleransi antar agama, tidak memaksakan keyakinan ke orang lain, dan tetap menjalankan nilai-nilai moral spiritual di tengah kesibukan akademik. Kemudian pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kita membantu teman yang struggling, tidak merendahkan mahasiswa lain yang kurang mampu, atau bersikap sopan dengan dosen dan petugas kampus, itu sudah menjadi penerapan etika kemanusiaan. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, aktif di organisasi atau kepanitiaan tanpa membedakan suku, daerah, atau kampus asal. Bahkan, menjaga etika pun, komunikasi di grup WhatsApp itu dibentuk konkret menjaga persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat diskusi kelompok, kita menghargai pendapat teman, tidak memaksakan kehendak sendiri, dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, mahasiswa bisa menerapkannya dengan tidak mengambil hak orang lain, berbagi catatan kuliah, atau membantu teman yang kesulitan untuk mengerjakan tugas. Ini termasuk bentuk kesadaran kolektif akan keadilan sosial. Terima kasih.